Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Sejarah Daulah Umayyah II di Spanyol. Pertama-tama, terima kasih untuk Ibu Yeni Susanti dan yang selanjutnya saya akan membacakan Sejarah Daulah Umayyah II di Spanyol. 1. Penduduk Spanyol sebelum Islam masuk. Dulu Spanyol sebelum Islam masuk berada di bawah kerajaan Romawi. Bangsa Romawi dapat menguasai semenanjung itu pada tahun 1330 Masehi. Di masa pemerintahan mereka ini masuk pula sejumlah besar orang-orang Yahudi. Suku-suku Vandal pada abad ke-5 dapat menyerang bangsa Romawi. Sejak itu, nama Spanyol berubah menjadi Vandalusia, yaitu negara bangsa Vandal. Bangsa Arab kemudian menamainya dengan ala Andalusia yang lebih dikenal dengan nama Andalusia. Pada awal abad ke-6, sekitar 507 Masehi, suku-suku Gatia Barat telah dapat pula menyerang Spanyol dan mereka mengusir bangsa Vandal ke Afrika. Bangsa Gatia kemudian dapat berhasil mendirikan pemerintahan yang kuat di Andalusia sampai berubah menjadi bangsa yang lemah disebabkan merajalelanya perbudakan, kepincangan ekonomi karena petani dan pedagang diharuskan menanggung pajak yang memberatkan dan pemaksaan agama Kristen kepada penduduk. Para budak dipaksa harus bekerja di lahan pertanian milik para penguasa. Lapisan menengah masyarakat Spanyol dipaksa menanggung beban sebagai sumber pendapatan dan belanja negara dengan berbagai jenis pajak dan pihak yang menghimpun kekayaan untuk diserahkan kepada para penguasa. Para rahib Kristen berhasil mengeluarkan berbagai perintah dan sanksi yang sangat keras kepada setiap orang yang enggan menerima dan menjadi pemeluk agama Masehi. Akibatnya rakyat menjadi menderita, sengsara, dan tertekan. Orang-orang Yahudi karena tidak tahan menerima pemaksaan-pemaksaan seperti itu berulang kali melakukan pemberontakan, tetapi upaya mereka gagal dan hanya menyebabkan rumah-rumah mereka hancur berantakan dan banyak di antara mereka terpaksa menjadi pemeluk agama Masehi. Itulah kondisi penduduk Andalusia sebelum ditaklukkan Islam. Sementara kondisi penduduk Afrika Utara hidup dalam keadaan sejahtera sewaktu berada di bawah kekuasaan Islam, yaitu Daulah Umayyah yang memerintah dengan adil. Maka tidaklah mengherankan bila penduduk Spanyol berharap agar mereka dapat membebaskan diri dari kekejaman bangsa Gatia tersebut. Sementara Afrika Utara dikuasai Daulah Umayyah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan tahun 685 sampai 705 dan mengangkat Hasan bin Nu'man al-Ghassani sebagai gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, gubernur Afrika Utara telah digantikan oleh Musa bin Nusair. Dia memperluas daerah kekuasaan dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Sewaktu kawasan ini dikuasai kerajaan Gatia, dia sering menghasut penduduk untuk melakukan kerusuhan-kerusuhan dan menentang kekuasaan Islam. Tetapi setelah kawasan ini benar-benar dapat dikuasai umat Islam, mereka dapat memuasatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Dengan demikian, Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi umat Islam dalam menaklukkan Spanyol. Dan yang kedua, Islam masuk Spanyol. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab 3 bahwa Islam masuk Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, salah seorang khalifah Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Islam masuk ke Spanyol lewat Afrika Utara saat itu telah menjadi salah satu prinsip Daulah Umayyah. Islam masuk Spanyol dalam dua gelombang. Pertama pada masa Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Malik tahun 710 sampai 712. Dan yang kedua pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717. Pada gelombang pertama ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan lebih berjasa memimpin pasukan Islam dalam proses penaklukan Spanyol. Mereka adalah pertama, Tarif bin Malik sebagai pasukan perintis dan penyelidik. Dia berangkat diutus Musa bin Nusair pada tahun 710 Masehi dengan jumlah pasukan sebanyak 500 orang. Mereka berhasil menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa. Di antara pasukan Tarif adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerangan pertama itu, Tarif bin Malik tidak mendapat perlawanan yang berarti, malah mereka menang dan membawa pulang harta rampasan yang lumayan banyak ke Afrika Utara. Dan yang kedua, Tariq bin Ziyad sebagai pasukan penakluk. Mereka berangkat pada tahun 711 Masehi. Juga diutus Musa bin Nusair dengan jumlah pasukan sebanyak 7.000 orang. Sebagian besar pasukannya adalah suku barbar yang didukung Musa bin Nusair, dan sebagian lainnya lagi adalah orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan mereka menyeberangi
Selat di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, sebuah gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukan mendarat dan menyiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan disebut dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Mendengar kedatangan Tariq, Raja Roderick mempersiapkan pasukan Gatia sebanyak, ada yang mengatakan 70.000 orang, ada pula yang mengatakan 100.000 orang, yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang yang selama ini ditindas oleh Raja Roderick. Suatu jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan pasukan Tariq. Maka Musa mengirim pasukan tambahan sebanyak 5.000 orang atas permintaan Tariq, sehingga jumlah pasukan Tariq seluruhnya hanya 12.000 orang. Sebelum memulai pertempuran, Tariq berdiri di hadapan para sahabat dan berpidato mendorong mereka agar berjihad di jalan Allah. Isi pidatonya antara lain, "Wahai manusia, hendak kemana kalian melarikan diri? Laut kini berada di belakang kalian dan musuh pun berada di depan kalian. Demi Allah tidak ada pilihan bagi kalian kecuali jujur dan sabar. Ketahuilah, sesungguhnya kalian di pulau ini lebih terhina dari anak-anak yatim di tempat yang paling rendah. Sungguh musuh kalian telah menyongsong dengan pasukan tentara, dengan senjata dan dengan kekuatan yang melimpah. Sedangkan kalian tidak mempunyai perisai, melainkan hanya pedang, dan kalian juga tidak mempunyai kekuatan kecuali kalian dapat merebut apa yang dimiliki musuh. Jika hari-hari berkepanjangan sementara kalian dalam keadaan terdesak dan sesuatu apapun tidak berhasil diraih, niscaya kehebatan kalian pasti lenyap. Dan hati mereka yang ciut karena berhadapan dengan kalian akan berubah menjadi berani menghadapi kalian. Sungguh aku tidak memperingatkan kalian dengan suatu peringatan, sedangkan aku berlepas diri daripadanya. Aku membawa kalian dengan diriku sebagai pelaku pertama. Ketahuilah, Al-Walid bin Abdul Malik, Amir Al-Mukrimin, telah memilih kalian sebagai para pahlawan yang gagah berani. Dia menyukai kalian agar para penguasa pulau ini menjadi mertua atau menantu kalian. Begitu juga agar beroleh pahala dari Allah atas jasa kalian dalam upaya meninggikan kalimat dan menyebarkan agamanya di pulau ini. Tapi dikatakan bahwa Roderick tidak sampai mati, melainkan hanya luka saja. Lalu melemparkan diri ke lembah Laka sehingga tenggelam, jasad terbawa hanyut oleh air sungai sampai ke Samudra Atlantik. Sampai hari ini akhir kehidupan Roderick masih tetap menjadi teka-teki yang tidak dapat terjawab. Kemenangan mencapai Tariq dan pasukan dalam penyerangan pertama ini membuka jalan bagi penakluk lebih luas lagi bagi Tariq. Selain itu, Musa bin Nusair merasa ingin turut serta membantu pasukan Tariq. Ketiga, Musa bin Nusair, dia berangkat dengan pasukan besar menyeberangi selat pada tahun 712 Masehi. Dan satu persatu kota yang dilalui dapat ditaklukkan seperti Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida. Dia dan pasukannya bergabung dengan pasukan Tariq di Toledo. Selanjutnya keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting Spanyol, termasuk bagian utaranya melalui dari Saragossa, Spanyol, Navarre. Pada saat mereka hendak melanjutkan pertempuran sampai ke pegunungan Pirenia di utara dan selat Prancis, dapat datang panggilan dari Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk menghadap Khalifah di Damaskus dan melaporkan hasil penaklukan mereka. Andai kata panggilan tidak dapat datang, diperkirakan mereka akan dapat menaklukkan seluruh Spanyol sampai dengan Prancis, Italia, bahkan seluruh Eropa Barat. Mengingat mudahnya menaklukkan Spanyol karena saat itu kondisi sosial politik serta ekonomi yang rapuh turut menguntungkan pasukan Islam. Gelombang kedua penaklukan Spanyol di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sasaran untuk menguasai pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan. Pimpinan pasukan dipercayakan pada Al-Samah, tetapi usaha gagal dan dia terbunuh pada tahun 720 Masehi. Selanjutnya, masih dalam masa Daulah Umayyah, pimpinan pasukan diserahkan kepada Abdul Rahman bin Abdullah, tetapi penyerangan ke Prancis tidak berhasil dan dia dengan tentara yang mundur kembali ke Spanyol. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerangan pasukan Islam ke Spanyol hanya berhasil pada penyerangan gelombang pertama, sedangkan pada gelombang kedua gagal karena kondisi sosial politik serta ekonomi sudah berubah walaupun hanya dalam rentang waktu yang sangat singkat selama 5 tahun, 712 hingga 717 Masehi, sesuatu yang sangat disayangkan oleh banyak orang. Selanjutnya, faktor-faktor mudahnya menaklukkan Spanyol. Kemenangan dicapai umat Islam pada penyerangan pertama tidak lepas dari adanya beberapa faktor internal dan eksternal yang menguntungkan. Faktor internal adalah
Kondisi umat Islam mulai dari penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dan prajurit Islam yang ikut andil dalam menaklukkan Spanyol merupakan orang-orang pilihan. Para pimpinan adalah tokoh-tokoh yang kuat, pejuang, dan prajuritnya kompak, bersatu, berani, dan tabah menghadapi tantangan karena dimotivasi oleh ajaran Islam untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi keagamaan sosial, politik, dan ekonomi negara Spanyol dalam keadaan rapuh dan menyedihkan. Kondisi keagamaan, penguasa Gatia tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa, yaitu aliran monofisit penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama Kristen yang tidak bersedia disiksa dan dibunuh secara brutal. Kondisi sosial, rakyat Spanyol dibagi-bagi dalam sistem kelas sehingga munculnya masyarakat yang melarat, tertindas, dan ketiadaan persamaan hak. Dalam situasi seperti itu, kaum tertindas sangat menunggu kedatangan juru pembebas, dan juru pembebas itu mereka temukan dari orang Islam. Kondisi politik wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi-bagi ke dalam beberapa negara kecil. Kerajaan dalam keadaan kemelut, kondisi terburuk berada di masa pemerintahan Raja Roderick, Raja Gatia terakhir yang dikalahkan pasukan Islam. Awal kehancuran ketika dia memindahkan ibu kota negara ke Sevilla ke Toledo. Saat itu Witiza yang menjadi penguasa wilayah Toledo dia berhentikan begitu saja tanpa sebab. Hal itu memancing amarah dari kakak dan anak Witiza, masing-masing bernama Opas dan Acila. Keduanya bangkit dan menghimpun kekuatan untuk menjatuhkan Raja Roderick. Mereka pergi ke Afrika Utara bergabung dengan umat Islam di sana. Sementara itu terjadi pula konflik antara Roderick dengan Ratu Julian, mantan gubernur Roderick, karena putrinya diperlakukan tidak senonoh oleh Raja Roderick. Julian juga bergabung dengan umat Islam di Afrika Utara dan mendukung penuh usaha umat Islam menguasai Spanyol. Julian bahkan meminjamkan 4 buah kapal berturut-turut untuk dipakai oleh pasukan Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Kondisi ekonomi, perpecahan politik memperburuk keadaan ekonomi Spanyol. Di bawah kekuasaan kerajaan Gatia, perekonomian lumpuh dan kesejahteraan masyarakat menurun. Tanah-tanah dalam jumlah hektaran dibiarkan terlantar tanpa digarap, beberapa pabrik tutup, jalan-jalan tidak mendapat perawatan, akibatnya hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya sulit dilalui. Upah minimum regional di bawah standar, rakyat dipaksa membayar pajak dalam jumlah besar, sementara penguasa hidup berpoya-poya di istana. Suatu kondisi yang sangat bertolak belakang. Dengan demikian, buruknya kondisi keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi Spanyol, ditambah lagi tentara-tentara Roderick yang terdiri dari para budak yang tertindas, masyarakat dilanda kemiskinan dan penderitaan serta ketidakadilan. Orang-orang Yahudi yang dipaksa masuk agama Kristen, pada saat seperti itu mereka dipaksa ikut berperang membela Raja Roderick. Sudah dapat dipastikan bahwa mereka tidak mempunyai semangat untuk berperang dan tidak melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Bahkan mereka mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin. Selanjutnya, periodisasi pemerintahan Daulah Umayyah di Spanyol. Sejak Islam masuk Spanyol sampai berakhirnya kerajaan Islam di sana selama lebih dari 7 abad, dapat dibagi kepada 4 periode. Periode pertama pada tahun 710 sampai 755 Masehi, yaitu sejak masuknya Islam ke Spanyol sampai terbentuknya Daulah Umayyah di sana. Pada periode pertama ini, Islam di Spanyol mengalami goncangan sehingga terjadi 20 kali pergantian gubernur selama 45 tahun. Karena tidak ada gubernur yang tangguh yang mampu mempertahankan kekuasaannya untuk jangka waktu yang agak lama, perbedaan pandangan politik itu menjadi pemicu sering terjadinya perang saudara. Konflik politik ini berakhir setelah abad terjadi perang saudara. Konflik berakhir pada abad tahun 755. Gangguan dari luar datang dari sisa musuh Islam di Spanyol bertempat tinggal di pegunungan Pyrenees bagian utara. Spanyol yang tidak pernah tunduk pada kekuasaan Islam, dan kelak mereka inilah yang mengusir Islam dari Spanyol. Juga datang dari kalangan umat Islam sendiri berupa perselisihan elit politik. Jadi pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Periode kedua tahun 756 sampai 912 Masehi, yaitu sejak pembentukan pemerintahan Daulah Umayyah di Spanyol di bawah seorang yang bergelar Amir atau gubernur tetapi tidak tunduk pada pemerintah Islam pada pusat Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada saat ini Daulah Umayyah di Cordova dipimpin oleh 7 orang Amir, yaitu Abdurrahman I, Hisham I, Hakam I, Abdurrahman II, Muhammad I,
Munzir Abdullah, dan yang periode ketiga sekitar tahun 912 sampai 1012 Masehi, yaitu di bawah pemerintahan seorang pimpinan bergelar khalifah. Pada saat ini terdapat 4 khalifah, yaitu Abdurrahman III, Hakam II, Hisam II, Muhammad II bin Abi Amir atau Hajib al-Mansur. Periode keempat sekitar tahun 1010 sampai 1492, yaitu di masa kemunduran pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Muluk al-Tawaif, raja-raja golongan atau negara-negara kecil yang berpusat di provinsi-provinsi seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Mereka itu adalah Sulaiman, Hisam II, Sulaiman, Abdurrahman IV, Abdurrahman V, Muhammad III, dan Hisam III. Untuk selanjutnya, pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol pada periode kedua adalah pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol. Sebagai pendirinya adalah Abdul al-Rahman I. Dia adalah cucu Khalifah Umayyah ke-10, yaitu Hisam. Dia termasuk salah seorang yang lolos dari pembalasan dan pembahasan dari Khalifah pertama Daulah Abbasiyah al-Safah. Abdul al-Rahman datang ke Spanyol setelah mengembara selama 5 tahun di Palestina, Mesir, dan Afrika. Dan akhirnya dia sampai di Ceuta. Dia diberi perlindungan oleh seorang bangsa barbar, keluarga pamannya dari pihak ibu. Kemudian dia mengutus pelayannya barbar supaya berunding dengan orang-orang Syria di Spanyol. Mereka siap mendukung dan menerima pemuda petualang itu karena merasa yakin dengan bantuan dan didukung mereka. Al-Rahman pergi ke Spanyol dan memperoleh sambutan hangat pada tahun 755 Masehi. Pribadinya yang menarik dan nama besar keluarga yang terkenal membuat dia memperoleh dukungan rakyat. Abdul Ar-Rahman menyatakan diri menjadi penguasa Spanyol pada tahun 756 Masehi sebagai seorang amir merdeka dari kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Maka dalam rentang waktu 6 tahun setelah kejatuhan Daulah Umayyah di Syria, berdirilah Daulah Umayyah yang baru di Spanyol. Abdul Ar-Rahman I menjadikan Cordova sebagai pusat pemerintahan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pemberontakan kepala-kepala suku. Selama beberapa tahun pertama, kekuasaan diperebutkan oleh banyak pihak, yaitu kadang-kadang oleh orang barbar atau orang Yamania, terkadang oleh orang Tahriyah. Akhirnya dia memilih mendirikan pusat pemerintahan di sekitar Cordova. Abdurrahman I mulai menumpas kepala-kepala suku yang memberontak. Kepala suku Yamania yang bernama Abbas Sabah, gubernur Seville yang berkoalisi melawan Abdurrahman I, dipecat dan dibunuh. Kaum Yamania di selatan juga ditumpas dan dikalahkan. 60.000 dari mereka dibunuh dengan kekuasaan mereka dihancurkan. Matahari kepala dibunuh. Hisam bin Urwa, mantan gubernur Toledo, mengangkat senjata dan memberontak. Dikalahkannya sampai menyerah dan dibunuh. Orang-orang barbar juga menimbulkan kerusuhan-kerusuhan yang serius. Pemimpin mereka bernama Syakna akhirnya dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Demikian juga kepala-kepala suku Arab di Spanyol. Mereka ingin mengusir Abdurrahman I dari Spanyol dan berkoalisi secara besar-besaran dengan meminta bantuan Charlemagne dari Prancis. Charles membantu baik gagasan itu dan datang dengan pasukan besar dengan menyeberangi pegunungan Pirene. Tapi mereka disambut Abdurrahman dengan perlawanan yang tangguh, sehingga Charles pulang dengan ke Prancis tanpa membawa apa-apa dan menyerahkan pasukan di bawah komando Roland, seorang ksatria Kristen paling besar saat itu. Tapi Roland dapat dikalahkan dan dibunuh. Dengan demikian, tujuan koalisi hendak menggulingkan Abdurrahman menjadi gagal. Malahan Abdurrahman dapat menghancurkan pimpinan Arab tersebut. Setelah itu, kekuasaan Abdurrahman I mulai kokoh dan mantap sehingga memberikan kesempatan kepadanya untuk membangun Spanyol. Abdurrahman I melihat masyarakat Andalusia terdiri dari berbagai suku yang sangat heterogen, seperti Arab yang terdiri dari berbagai suku, yaitu Mudariyah, Yamaniyah, Tahriyah, suku barbar, orang Spanyol, Muslim, dan non-Muslim, dan lain-lainnya. Untuk itu, Abdurrahman I menciptakan tentara yang terorganisir dan terlatih dengan baik, terdiri dari 40.000 tentara yang bayaran barbar. Juga dia membangun angkatan laut yang kuat dengan pasukan kuat dan terlatih. Suatu waktu dapat dipergunakan menumpas para pemberontak sehingga tercipta pemerintahan yang stabil. Dengan demikian, selama 30 tahun masa kekuasaan dia mampu mengatasi berbagai ancaman dari dalam negeri maupun serangan musuh dari luar. Ketangguhannya menghadapi berbagai ancaman itu menyebabkan dia dijuluki Raja Wali Quraisy. Perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa kemajuan pemerintahan ini juga terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat mempesona. Karena Spanyol adalah negeri yang subur, kesuburan mendatangkan kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi menghasilkan banyak pemikir. Masyarakat majemuk terdiri dari orang Arab, orang barbar, Al-Muwaladun, orang Spanyol masuk Islam, orang Spanyol masih Kristen, dan orang Yahudi. Semua komunitas itu
kecuali Kristen, memberikan saham intelektual bagi terbentuk kebangkitan budaya ilmiah. Sastra dan kesenian di Andalusia diantaranya yang terpenting adalah 1. Filsafat. Dalam bidang filsafat, atas inisiatif Al-Hakam II, karya-karya ilmiah dan filosof diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Sekaligus hal ini merupakan persiapan bagi melahirkan filosof-filosof besar Spanyol pada masa yang akan datang. Tokoh pertama dalam filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin al-Sayyid yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Dilahirkan di Saragossa, pindah ke Sevilla dan Granada, meninggal karena keracunan di Fez tahun 1138 Masehi. Dalam usia yang masih muda, sama seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina di timur, dia melakukan kajian filsafat pada bidang yang bersifat etis dan eskatologis. Para ahli sejarah memandangnya sebagai orang yang berpengetahuan luas dan menguasai tidak kurang dari 12 bidang ilmu. Dia disejajarkan dengan tokoh filsafat Ibnu Sina dan dapat dikategorikan sebagai tokoh utama dan pertama dalam sifat filsafat Arab Spanyol, dan penerus pemikirannya filsafat adalah Ibnu Tufail. Tokoh keduanya adalah Abu Bakar Ibnu Tufail yang lebih dikenal dengan Ibnu Tufail. Dilahirkan di sebuah dusun kecil Wadi Asis sebelah timur Granada dan wafat dalam usia lanjut tahun 1185. Dia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya filsafat yang terkenal sampai sekarang adalah Ibnu Yaqzan. Yang kedua, sains. Dalam bidang kedokteran dikenal Ahmad bin Ibas adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Umi Al-Hasan binti Abi Ja'far adalah ahli kedokteran dari kalangan wanita. Dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas bin Farmas. Dialah seorang pertama yang menemukan pembuat kaca dari batu. Ibrahim bin Yahya al-Nakos terkenal dalam ilmu astronomi. Dia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lama terjadi. Yang ketiga, sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah dan geografi dikenal Ibnu Jubair dari Valencia, menulis tentang negeri-negeri muslim di Mediterania dan Sisilia. Ibnu Battulah dari Tangir mencapai Samudra Pasai di Indonesia dan sampai ke Cina. Ibnu Al-Khatib menyusun riwayat Granada, sedangkan Ibnu Khaldun dari Tunis tetapi tinggal di Spanyol adalah perumus filsafat sejarah. Semua sejarawan di atas berempat tinggal di Spanyol, yang kemudian ada yang pindah ke Afrika. 4. Fikih. Dalam bidang fikih dikenal di Spanyol sebagai penganut mazhab Maliki. Mazhab ini di sana diperkenalkan oleh Ziyad bin Abad al-Rahman. Hasim I adalah penyokong mazhab Maliki. Dia menghormati Imam Malik, salah satu mazhab dari 4 mazhab fikih di kalangan Sunni. Dia mendorong para pencari ilmu agar melakukan perjalanan ke Madinah guna mempelajari ajaran-ajaran mazhab Maliki. Kitab Al-Muwatta yang ditulis Imam Malik disalin dan disebarluaskan ke seluruh wilayah kekuasaannya. Ibnu Yahya yang menjadi kodi pada pemerintahan Hisam bin Abdurrahman III adalah penyokong fikih mazhab Maliki. Demikian pula Ibnu Hazm. Pada mulanya dia mempelajari fikih mazhab Maliki karena kebanyakan masyarakat Andalusia menganut mazhab ini, yaitu kitab Al-Muwatta dan kitab Ikhtilaf. Tapi kemudian dia pindah ke mazhab Zahiri setelah ia mempelajari kitab fikih karangan Munzir bin Sa'id al-Baluti, seorang ulama mazhab Zahiri. 5. Musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan kesenian, khususnya seni suara, Spanyol Islam mempunyai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dikenal dengan Zaryab. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dengan jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Dia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya diturunkan kepada anak-anak baik pria maupun wanita. 6. Arsitektur. Dalam bidang arsitektur, Daulah Umayyah II di Spanyol telah juga mengukir prestasi dalam bidang seni bangun kota dan seni bangunan masjid. Di antara bangunan kota yang memperbarui bangunan kota yang lama, ada pula yang membangun kota yang baru. Kota Cordova dijadikan Al-Dakhil sebagai ibu kota negara. 2. Peninggal Al-Dakhil yang masih ada sampai sekarang adalah Masjid Jami' Cordova yang didirikan pada tahun 756 Masehi dengan dana 80.000 dinar. Pada tahun 936 Al-Nasir membangun kota satelit dengan nama Al-Zahra di sebuah bukit di pegunungan Sierra Morenas, sekitar 3 mil di sebelah utara Cordova. 9.
Masa kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya. Pada periode keempat adalah masa kemunduran Islam di Spanyol dengan munculnya Muluk Al-Tawaif, negara-negara kecil di daerah provinsi yang terbebas dari pemerintahan pusat. Hajib Al-Mansur digantikan oleh anaknya Abdul Malik. Dia mengikuti langkah-langkah ayahnya dalam pengelolaan negara. Dalam masa pemerintahan Spanyol, Muslim tetap merupakan negara yang makmur. Suku-suku Kristen mencoba melakukan pemberontakan berhasil ditumpasnya dan terus memerintah dengan tangan besi. Dia masih dapat mempertahankan keunggulan perintah ayahnya, tapi sayangnya dia hanyalah memerintah selama 6 tahun karena diracun orang dan meninggal dunia pada tahun 1008. Malapetaka kehancuran Daulah Umayyah di Spanyol mulai melanda istana ketika terjadi kemelut perebutan kekuasaan sepeninggal Abdul Malik yang digantikan oleh saudaranya Abdurrahman. Karena dia tidak memiliki kemampuan seperti ayah atau saudaranya. Ditambah lagi dengan kebejatan moralnya dan menyolok sehingga dia tidak disukai rakyat, maka orang-orang Cordova memaksanya turun dan digantikan oleh Muhammad bin Abdul Jabbar bin Abdurrahman III dari keluarga Daulah Umayyah. Tetapi mereka tidak dapat memperbaiki keadaan. Akhirnya pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah Cordova menghapuskan jabatan khalifah. Ketika itu Spanyol telah berpecah dalam banyak negara-negara kecil yang berpusat di kota-kota provinsi terbebas dari pemerintahan pusat. Dalam tempo 22 tahun terjadi 14 kali pergantian khalifah, umumnya melalui kudeta. Di atas kehancuran Daulah Umayyah, Spanyol memasuki babak baru dan dikenal dengan periode Muluk Al-Tawaif. Setelah jatuhnya keluarga Al-Mansur, keluarga Daulah Umayyah di Spanyol menjadi boneka-boneka orang-orang barbar. Mereka mengangkat Abdurrahman V, cucu Abdurrahman III, untuk menduduki tahta kekhalifahan, tetapi dia dibunuh oleh pengawal kerajaan. Khalifah Daulah digulingkan oleh orang barbar pada tahun 1031 Masehi, bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyah di Spanyol. Pada rentang waktu antara tahun 1035 sampai 1492 Masehi, terdapat dua kekuatan kerajaan Islam Spanyol, yaitu kekuasaan Daulah Murabitun dan Daulah Muwahhidun. Tetapi dua kerajaan Islam itu tidak dapat menyebabkan kekuatan Islam Spanyol. Bahkan pada tahun 1143 Masehi, kekuasaan Daulah Murabitun berakhir di Spanyol dan digantikan oleh Daulah Muwahhidun. Akan tetapi pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen dapat mengalahkan dinasti Muwahhidun, menyebabkan mereka memilih meninggalkan Spanyol kembali ke Afrika Utara tahun 1235 Masehi. Sepeninggalan Daulah Muwahhidun, keadaan Islam Spanyol semakin runyam karena berada di bawah penguasa kecil. Dalam kondisi seperti itu, umat Islam tidak dapat bertahan dari serangan-serangan Kristen semakin besar. Tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Sevilla jatuh tahun 1248 Masehi, berarti seluruh Spanyol kecuali Granada telah lepas dari kekuasaan Islam. Kekuasaan Islam hanya tinggal di daerah Granada dan di bawah Daulah Bani Ahmar. Pada masa ini peradaban Islam kembali mengalami kemajuan seperti pada masa kejayaan Abdurrahman III, akan tetapi karena berada di daerah yang kecil secara politik tidak memberi pengaruh yang berarti. Abdullah, penguasa terakhir Daulah Bani Ahmar, tidak mampu menahan serangan-serangan orang Kristen dan pada akhirnya menyerah kalah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Ferdinand dan Isabella untuk kemudian dia hijrah ke Afrika Utara. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492. Dan nasib umat Islam setelah itu dihadapkan pada dua pilihan: masuk agama Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Faktor-faktor kemunduran pemerintahan. 1. Konflik sesama Muslim. Perpecahan politik pada masa Muluk Al-Tawaif menjadi penyebab kemunduran pemerintahan Islam Spanyol. Walaupun tidak menjadi penyebab mundur peradaban Islam Spanyol, masa itu setiap daulah raja di beberapa daerah seperti di Malaga, Toledo, Sevilla, Granada, dan lain-lainnya berusaha menyaingi Cordova, ibu kota negara Islam. Padahal sebelumnya Cordova adalah salah-satunya pusat pemerintahan dan pusat Islam pengetahuan dan peradaban Islam Spanyol. 2. Konflik dengan Kristen. Sangat disayangkan para penguasa dan penakluk Muslim ke Spanyol dahulu tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Penguasaan Islam Spanyol memberikan Kristen taklukannya mempertahankan hukum dan adat istiadat mereka asalkan tidak ada perlawanan bersenjata. Kesulitan ekonomi. Di mana-mana negara, termasuk negara Spanyol, apabila mengalami kesulitan ekonomi dapat mengakibatkan suatu kehancuran. Itulah yang dialami pemerintahan Islam Spanyol pada masa kemundurannya. Disebabkan sibuk dengan konflik berkepanjangan antara sesama umat Islam dan antara umat Islam dengan umat Kristen, mengakibatkan mereka lalai membina perekonomian. Akhirnya timbul kesulitan ekonomi yang sangat memberatkan. Hal itu turut mempengaruhi kondisi politik dan militer. Kekacauan politik itu dimanfaatkan orang Kristen untuk memerangi umat Islam dengan mudah dan dapat mereka kalahkan.
Letak geografis yang terpencil. Letak geografis Spanyol bagi dunia Islam lainnya terpencil karena dia berada di belahan Eropa, sementara Islam lainnya ada di belahan Asia dan Afrika, sehingga dia hanya berjuang sendirian ketika mendapat serangan musuh dari utara Spanyol. Kalaupun ada bantuan hanya dapat dari Afrika Utara, maka di saat umat Islam Spanyol diganggu atau diperangi oleh umat Kristen, maka negara Islam lainnya tidak dapat memberikan bantuan mereka. Pengaruh peradaban Islam Spanyol bagi kebangkitan Eropa. Kemajuan Eropa saat ini tidak dapat dimungkiri banyak berhutang budi pada khazanah ilmu pengetahuan. Islam berkembang di periode klasik, termasuk yang di Baghdad dan terutama di Spanyol. Banyak saluran peradaban Islam mempengaruhi kebangkitan Eropa. Yang terpenting diantaranya adalah Spanyol, Islam, kemudian Perang Salib. Spanyol Islam merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap dan menyadap peradaban Islam. Pengaruh peradaban Islam yang terpenting dari Spanyol Islam adalah: pertama, pemikiran Ibn Rushd. Pemikiran dapat melepaskan orang Eropa dari belenggu taklid yang sudah berurat berakar dan mengajarkan kebebasan berpikir. Begitu besar pengaruh pemikiran Ibn Rushd di Eropa sehingga timbul gerakan Averroisme yang menuntut kebebasan berpikir, tetapi pihak gereja menolak pemikiran rasional di bawah gerakan Averroisme ini. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.